Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajmain. Terhormat dan sama-sama kami hormati Al-Ustaz Haji Romi Adityo, MSc, PhD. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Barokah dan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan ceramah subuh pada pagi hari ini. Salawat berikat salam kita sampaikan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Baiklah, sebelum kita memulai ceramah subuh pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Ustaz, kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala al-Qur'ana syafi'an للمسلمين في يوم الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyaallah muslimin, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah, insyaallah. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas berkaitan dengan doa dalam adab dalam berdoa dikabulkan Allah. Masyaallah muslimin, kita sudah memasuki pertengahan akhir, sekarang sudah terakhir, minggu kedua terakhir daripada Ramadan. Kita di bulan Ramadan ditarbiyah, dididik di sini di bulan Ramadan ini untuk rajin dalam beribadah kepada Allah, berfokus ibadah kepada Allah. Dan Allah berikan banyak diskon, Allah berikan banyak sekali pahala yang berlipat ganda hanya di bulan Ramadan. Nah, menurut riset ternyata dalam tubuh manusia ini kalau orang dokter tahu betul, dalam tubuh manusia itu terdapat 1 triliun sel kurang lebih. Lihatlah, 1 triliun sel di dalam tubuh kita. Dan setiap harinya itu 30 miliar sel itu mati. Dan dengan cara kita berpuasa, maka 30 miliar lagi kemudian hidup lagi. Bukan hidup lagi, tapi hidup, tumbuh. Dan sel tersebut yang baru, dia akan merekam jejak-jejak daripada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kalau hamba tersebut jarang sholat, jarang beribadah, sel tersebut juga akan merekam. Kalau hamba tersebut sering marah-marah, mengutamakan emosinya, mengutamakan nafsunya, maka sel tersebut juga akan merekam jejak-jejak daripada yang sebelumnya. Maka di bulan Ramadan, kalau kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin memohon kepada Allah,
sel tersebut juga akan merekam dan dia akan terbiasa akan melakukan hal yang sama. Ketika sel tersebut meninggal atau mati, ya, lalu kemudian tumbuh sel yang baru pun akan merekam. Maka ziyadah at-ta'ah ilallah, ketika kita memperbanyak taat kepada Allah, maka tubuh kita akan terbiasa untuk terus taat kepada Allah. Biasanya dia rajin ke masjid, akhirnya dia akan semangat terus ke masjid. Nah, biasanya orang yang mau bertaubat ketika di bulan Ramadan, dia mendengarkan misalkan di luar dulu ya, dengarkan di luar dulu di depan, kenapa tidak masuk? Tiba-tiba dia masuk depan pintu, kenapa tidak ke depan? Biarin aja itu. Nanti dia ke tengah, akhirnya dia ke depan, lama-lama dia salib ustaz dan taubat dan mohon untuk pencerahan terhadap dirinya. Ketika dia sudah mulai masuk ke tahap tersebut, maka kemudian akhirnya dia akan terbiasa terus beribadah kepada Allah. Coba saja, kalau sudah rajin ke masjid, kalau tinggal sekali ke masjid, rasanya itu kan banyak salah, aku tidak ke masjid tadi. Begitu juga orang yang terbiasa sholat duha, ketika enggak sholat duha, aku tadi enggak sholat duha. Sama orang yang tahajud juga begitu, karena sel itu terus membiasakan diri kita untuk terus beribadah dan taat kepada Allah. Nah, ketika kita sudah taat kepada Allah, sudah terbiasa dalam ketaatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Seperti layaknya orang yang mau bertaubat tadi, bagaimana dia memohon ampunan Allah. Bagi mereka yang soleh, yang sering ke masjid, sudah suka ibadah, dia akan meminta sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika orang meminta sesuatu itu ada kemungkinan dua hal. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, ini perpanjangan dari ayat 183 sampai dengan 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini ada kata-kata ibadi. Ibadi dibagi menjadi dua. Ibad itu artinya hamba yang soleh. Ibadi, kalau yang dalam Al-Quran ini dia bercerita hamba yang soleh. Ibadi, hamba itu dibagi menjadi dua. Ibad itu ada ibad yang soleh, ada ibad yang salah di situ, yang melakukan kesalahan. Ibad yang soleh biasanya ketika dia memohon, dia meminta sesuatu secara spesifik. Dia minta sesuatu kepada Allah, dia memohon, minta tolong ya Allah kabulkan berikan rezeki yang banyak. Ada yang mau lulus ujian, luluskanlah dalam ujian. Ada yang dalam kondisi misalkan kena permasalahan keluarga, ya Allah selesaikanlah masalah keluarga. Atau dicerai, ya Allah selesaikan masalah. Ada yang terlilit hutang, ya Allah selesaikanlah hutang. Ini ibadah yang soleh, ini mohon pasti ada spesifik. Yang satu lagi, ada ibadah yang salah, yang dia itu melakukan dosa. Dan dia ingin agar dosa-dosanya yang telah dia lakukan tersebut diampuni oleh Allah. Maka yang dia mohonkan bukan spesifik, tetapi dia memohon kepada Allah agar diberikan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang tersebut semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni, maka jawablah. Nah, ini kan kisah ini. Saya akan kisahkan itu. Kisah tentang seorang Arab Badui. Badui tahu kan dulu bahwa di Madinah itu, di Makkah itu ada dua suku Badui, suku Madani. Kalau suku Badui itu yang mereka tinggal di pedesaan, kalau yang Madani itu yang di daerah perkotaan, yang dia itu settle itu dia menetap. Kalau Badui ini dia pindah-pindah tempatnya, dan orang itu biasa di gunung-gunung. Nah, makanya mereka itu kalau ngomong satu sama lain sering teriak, woi, jangan, gitu ya, sampai teriak dia. Itu orang Badui. Insyaallah kalau kita ke Arab Saudi nanti, insyaallah akan tahu di mana sebenarnya. Jadi mereka yang mau berangkat haji ke Mekah, kita doakan semoga insyaallah Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji ke Mekah untuk menemui Baitullah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi tidak cukup dengan amin saja itu Bapak Ibu, harus nambung.
Kemudian orang Bani tersebut datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya. Makanya disebut di situ. Apakah bagaimana caranya aku harus berdoa ini? Apakah aku harus berdoa secara lirih, secara pelan-pelan kepada Allah ini, agar Allah mendengarku? Atau aku harus teriak-teriak, ya Allah, suara dengan yang lantang, yang keras, seperti layaknya kami di pedalaman, agar Allah itu bisa mendengar? Maka langsunglah turun wahyu tentang surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah ya Rasulullah bahwasanya aku dekat. Aku dekat. Jadi tak perlu dia mau teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Dalam hati pun Allah akan dengarkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan menjawab daripada setiap doa-doa hamba-Nya. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau misalkan seseorang berdoa, maka Allah akan bilang apa tadi? Janji Allah, aku akan terima. Apa yang kau doakan, akan aku kabulkan. Apa yang kau minta, akan aku kasih. Engkau mau menjadikan dirimu kaya, akan aku kasih rezeki yang banyak. Engkau mau lulus ujian, akan aku kasih lulus ujian. Coba sekarang. Engkau mau surga, akan aku kasih engkau surga. Engkau mau hidup mewah di akhirat, nanti akan aku kasih hidup mewah. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada manusia seperti itu, bapak atau ibu atau keluarga kita atau saudara kita bilang, atau misalkan teman kita bilang, kamu mau ikut saya nggak? Saya nanti bakal kasih kamu rumah yang besar, mobil yang mewah. Saya akan bakal kasih kamu juga tiket untuk berangkat haji. Nanti kamu bisa jalan-jalan, diambil uangnya. Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Ini seperti itulah Allah ajak. Ayo ikut saya. Aku suruh, terimalah seruanku. Aku panggil engkau, datanglah ke Baitullah, datanglah ke rumahku. Aku panggil engkau, datanglah. Ini nggak mau datang. Padahal udah dikasih oleh Allah. Kamu mau apa akan saya kasih. Kamu mau dapat apapun akan saya kabulkan. Idza da'ani fa idza da'ani falyastajibuni. Di situ Allah bilang, maka apalagi kalau kita nggak mau ikut kepada Allah. Begitu juga dengan ketika kita sampai di dunia ini, begitu juga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di sini maknanya adalah bahwasanya panggilan Allah tersebut hendaklah kita jawab. Falyastajibuni itu hendaklah kita menjawab panggilan Allah. Ketika tarawih pertama, tengoklah masjid penuh. Buat sampai ke belakang, keluar tuh ada sholat juga. Kalau dia sholat dulu sampai di belakang keluar, imam harus teriak-teriak sampai bisa kedengaran. Tapi ketika sudah mulai akhir-akhir Ramadan ini, udah paling 2 soft, 3 soft, paling banyak lagi 3 soft. Nah ini, padahal kalau kita pengen betul-betul meningkatkan ketaatan kita kepada Allah supaya Allah kabulkan doa kita, datanglah temuilah Allah dari panggilannya. Baik, sekarang kita akan ajarkan bagaimana ada berdoa. Yang pertama adalah arahkan doa untuk ibadah. Arahkan doa kita untuk ibadah. Ini banyak orang biasanya berdoa, ya Allah, aku mau minta duit 1 miliar tahun ini. Mau ngapain? Itu apa 1 miliar? Pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ya Allah, aku mau minta apa lagi misalkan mobil Mercedes 5 buah. Untuk apa? Ya Allah, aku mau minta supaya aku berangkat umroh setiap bulan. Ngapain? Ya, pertanyaannya ngapain? Untuk apa? Maka arahkan tujuannya untuk ibadah. Misal dia mau minta supaya dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa? Agar aku bisa diberikan tenaga dan kemampuan untuk membayar zakat. Banyak orang-orang miskin, mereka tak mampu bayar zakat. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan, kemampuan, tenaga. Banyakkanlah rezekiku agar aku bisa menjadi orang yang bisa memberikan zakat, sehingga aku bisa menolong orang-orang yang miskin. Maka Allah akan kabulkan.
Dia dikasih 1 juta, dia zakat 2,5%. Dia dikasih 1 miliar, maka dia zakat 2,5%. Bahkan tambahkan lagi, ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf yang mau miskin tapi gak bisa miskin. Mau miskin lu, Bapak, mana ada di dunia ini orang mau miskin? Ini dia mau miskin karena dia didengar, dia ketika Rasulullah berkhutbah, dia mendengar katanya nanti Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dia terakhir katanya. Ampun, karena itu hartanya banyak sekali kalau dihitung nanti malaikat, padahal bercanda Rasulullah itu, nanti kalau dihitung oleh malaikat itu lama katanya, jadi masuk akhir. Akhirnya Abdurrahman bin Auf sedih. Dia sedih, dia bilang kalau begitu saya mau jadi miskin lah daripada saya kaya, saya mau habiskan hartanya. Dia mau habiskan seluruh hartanya. Jadi ketika setelah selesai perang Tabuk, kebanyakan dari para pedagang-pedagang muslim itu kurma itu enggak terjual karena setelah perang Tabuk itu banyak yang kurma-kurma itu akhirnya menjadi busuk karena tidak laku terjual. Abdurrahman bin Auf tahu kondisi itu. Dia bilang, nah katanya kesempatan aku menjadi miskin. Dibelinya semua kurma-kurma busuk dari para pedagang muslim. Para pedagang muslim yang tadinya khawatir, akhirnya mereka senang, gembira. Wah katanya senang, selesai masalahnya. Kamu bisa jadi bangkrut ini. Dibeli semua di pasar itu kurma-kurma tersebut. Yang busuk-busuk itu dibeli semua. Setelah selesai dibeli, ternyata raja dari Yaman datang, bilang, kalau kami kena penyakit di daerah kami terkena penyakit lepra dan itu obatnya hanya satu, yaitu kurma yang busuk. Adakah di antara kalian yang memiliki kurma yang busuk? Para pedagang tersebut tidak punya lagi kurma busuk. Yang ada kurma busuk itu cuma ada di Abdurrahman bin Auf yang sudah beli tadi. Akhirnya dibelilah kurmanya Abdurrahman bin Auf. Aduh, kata teman, gak jadi miskin lagi. Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Ya, apa yang ketika kita ingin menyerahkan harta kita semuanya hanya untuk Allah dan beribadah, Allah akan tambahkan lagi, bahkan 10 kali lipat. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang berinfak dan berzakat semuanya fi sabilillah, di jalan Allah. Maka Bapak Ibu, arahkan semua yang kita lakukan, yang kita mohonkan kepada Allah hanyalah untuk ibadah. Saya berikan lagi kisahnya Nabi Yakub. Pernah dengar kisahnya Nabi Yakub? Nabi Yakub ini nama anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu kena masalah. Nah, itu penting bagi kita harus diketahui. Nabi pun kena masalah. Semua orang yang ada di muka bumi ini pasti kena masalah. Dan ini sudah ditulis di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami uji. Nah, berarti kan kita semuanya pasti akan kena masalah. Akan kami uji. Satu kali ada masalah, nanti selesai masalah ini, kasih oleh Allah lagi masalah. Selesai masalah ini, kasih lagi oleh Allah masalah. Dari bayi bahkan kita kena masalah. Yang dari bayi yang baru lahir, yang belum nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan. Setelah itu belum bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Setelah itu masuk SD mau ujian, harus bisa ujian, lulus ujian. Kena masalah sampai kelas SMP kalau ujian lagi, kelas SMA ujian lagi, terus ada banyak sekali ujian. Dan kenapa demikian harus diberikan ujian? Supaya kita itu dekat kepada Allah. Kalau mau ujian kan baru ingat Allah, atau kena masalah baru ingat Allah, baru kita berdoa, ya Allah, apa kau nggak sayang lagi pada aku ini? Tolong. Sampai seperti itunya statusnya di FB. Status FB panjang, nggak sayang lagi lah Allah bisa mampuni ini. Masa ditulis kayak gitu? Allah nggak sayang lagi pada aku sampai aku begini. Akhirnya ada status di Facebook gitu, panjang yang tahu. Bukannya curhat itu ke Facebook, curhat itu kepada Allah. Bukan yang dipanjangkan itu status Facebooknya, tapi yang dipanjangkan itu adalah sajadah. Jadi salah kalau curhatnya kepada Facebook, Instagram, apalagi. Habis itu doakan aku ya, siapa doakan aku ini kena masalah ya, nggak mau mendoakan nanti kena celaka. Masa nggak mau mendoakan celaka, masalah-masalahmu status di Facebook ya. Nah itu, jadi kita curhatnya kepada siapa? Kepada Allah.
Nabi Yakub ketika dia kena masalah keluarga saat itu, nah ini penting juga Bapak. Ingat ya, apapun yang kita lakukan, walaupun itu kebaikan, tidak semua orang akan suka. Bahkan saudara kita sendiri. Nabi Yusuf adalah permisalan. Nabi Yusuf adalah orang yang baik, yang sangat baik, dan bahkan merupakan nabi yang memiliki kemampuan yang lebih daripada saudara-saudaranya. Sehingga dia pun akhirnya tidak disukai oleh saudaranya. Sehingga ada saudaranya yang pengen membunuhnya. Dan akhirnya mereka bawa Nabi Yusuf ke hutan dan kemudian berbohong kepada Nabi Yakub, ayah mereka, dibilangnya Nabi Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Lihat, itu penting bagi kita. Maka Nabi Yakub, dia adalah seorang nabi, dia memiliki ilham, dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu belum mati. Dia tahu itu. Maka Nabi Yusuf kemudian apa? Dia memohon doa kepada Allah. Wa inni asku bashi wa huzni ila Allah. Asku bathi wa huzni ila Allah. Ini bentuk curhatnya. Asku di sini melaporkan, menyampaikan seluruh isinya. Bathi daripada apa yang aku alami. Bathi ini dalam sekali bahasanya Nabi Yakub. Wa huzni dan kesedihanku hanyalah kepada Allah. Wa inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Nabi Yakub bilang, aku tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kalian itu enggak tahu. Karena memang Nabi Yakub punya ilham, dia tahu. Sampai kemudian akhirnya karena kesedihan yang mendalam yang dialami Nabi Yakub, dia sampai akhirnya karena dia sudah tua, matanya menjadi rabun. Menjadi tua dan rambutnya mulai banyak memutih. Sampai akhirnya Allah kembalikan semua. Setelah itu, di akhir Allah kembalikan semua. Matanya bisa melihat kembali. Dia bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Kemudian saudara-saudaranya semua dirangkul kembali oleh Nabi Yusuf. Akhirnya mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Ini lihat bagaimana ketika Nabi Yakub dikenai masalah keluarga. Ada lagi kisah-kisah Nabi sebelumnya, seperti kisah Nabi siapa kira-kira? Banyak sekali Nabi yang Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan dia berdoa kepada Allah agar kemudian dijadikan Makkah Baitullah tersebut menjadi tempat di mana orang akan hidup dengan tenang dan diberikan makanan yang dari alam, dari bumi. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, lihatlah dari doa-doa yang mereka panjatkan tersebut, rata-rata semuanya diarahkan untuk ibadah. Nabi Yahya, ayahnya siapa Nabi Yahya? Nabi Yahya itu Nabi Zakaria ayahnya. Nabi Zakaria ketika dia berdoa di dalam Al-Quran disebutkan di situ, wa inni ista'ala ra'su syaiban wa inni ista'ala ra'su syaiban, dan aku lihat dia berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria itu dia kena masalah tidak dapat keturunan. Dia bilang, aku ini sudah tua renta ya Allah. Rambutku sudah mulai memutih, kekuatanku sudah mulai memudar, dan aku belum memiliki keturunan. Istriku divonis mandul dan divonis menopause, dan aku ingin agar ada keturunan daripada keturunanku ini nantinya yang akan menjadi penerus daripada dakwah. Diberikan doanya apa? Arahnya untuk ibadah, meneruskan dakwah perjuangan Nabi Zakaria. Dan akhirnya wabasyarnahu bighulamin ismuhu Yahya di dalam Al-Quran disebutkan. Dan kemudian kami berikan kepadanya berita gembira dengan anak yang kami berikan nama Yahya. Akhirnya keluarlah Nabi Yahya. Masyaallah muslimin. Yang kedua, adab dalam berdoa yang kedua adalah berdoa dalam keadaan suci dan bersih.
dalam keadaan suci dan bersih. Maknanya di sini apa? Bukan hanya suci bajunya, bukan hanya suci pakaiannya, ataupun bukan hanya dalam keadaan kondisi yang sudah berwudu, bukan. Akan tetapi suci dari seluruh tubuh kita ini, termasuk makanan, termasuk apa yang kita terima haruslah berasalkan dari yang halal, bukan yang haram. Ada salah seorang sahabat Nabi, ini saya kisahkan. Dia setiap usai sholat selalu pulang duluan, sholat subuh, langsung dia pergi ke rumahnya, nggak pakai zikir, langsung pergi dan cepat buru-buru pulang ke rumahnya. Akhirnya sampai ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah, kamu ini kenapa, katanya, balik terus langsung ke rumah, nggak pakai istilahnya zikir dulu, pakai doa, apakah kamu nggak senang berdoa di masjidku ini? Rasulullah, bukan begitu ya Rasulullah. Dia bilang, saya pulang ke rumah karena ada anakku yang masih kecil. Mereka masih kecil ya Rasulullah. Dan di depan rumah kami itu ada orang yang memiliki pohon kurma di rumahnya. Dan buah kurmanya itu setiap malam jatuh ke tempat karangan kami. Dan kami ini orang miskin ya Rasulullah. Kami tahu kami orang miskin, tapi kami tidak mau memakan makanan yang haram. Haram bagi kami untuk makan daripada makanan yang tidak halal. Kemudian akhirnya pernah aku, kata dia bercerita terus, pernah ketika aku pulang dari masjid, aku melihat anakku karena belum makan seharian tersebut. Ketika dia melihat kurma, dia ambil kurma tersebut lalu kemudian dia makan dan masukkan ke dalam mulutnya. Ketika aku melihat dan aku menyaksikannya ya Rasulullah, aku langsung masukkan tanganku ke dalam mulutnya, lalu aku keluarkan semua isi yang ada. Bahkan aku suruh dia muntah sampai keluar isi daripada kurma yang ada di dalam. Sampai kemudian aku katakan kepada anakku, wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat nanti. Wahai anakku, saya tidak akan pernah rela sampai engkau mati pun sekalian kalau engkau memakan makanan yang haram. Dia bilang, jangan sampai engkau memakan makanan yang haram karena kondisi ayahmu yang miskin ini. Itu sampai akhirnya Rasulullah sedih. Rasulullah sedih, dia meneteskan air mata. Butiran air matanya Rasulullah yang mulia. Lalu kemudian Rasulullah bilang, ternyata yang punya pohon kurma itu orang munafik. Dia bilang, Rasulullah, kamu mau nggak? Kata Rasulullah, saya gantikan pohon kurmamu itu nanti dengan pohon kurma yang batangnya itu terbuat dari emas, buahnya itu terbuat dari berlian dan intan, dan jumlah daripada buah itu berlian dan intan tersebut sama dengan jumlah pohon kurma tersebut. Apa jawaban orang munafik tadi? Wah, ya Rasulullah, saya ini maunya duit itu kontan, bukan dibayar nanti. Gak mau dia dibayar di akhirat, dia maunya dibayar kontan. Kalau ada mau 10 kali lipat sekarang bayar. Munafik tadi. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar, kata Abu Bakar, kesempatan ini saya dapat pohon kurma di yaumil akhir nanti. Langsung Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, biarlah saya menyelesaikan. Saya akan berikan kepadanya 10 pohon kurma yang bahkan kurmanya lebih baik daripada kurma milik dia. Dibeli. Akhirnya dibeli. Pulanglah orang munafik tadi ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, aku hari ini dapat duit banyak. Aku sudah diberikan 10 kali lipat kurma yang lebih baik daripada kurma kita yang ada di depan pekarangan kita. Dan tahukah engkau, kurmanya masih di pekarangan kita, bukan di tempat orang miskin kita itu. Saya tidak akan pernah kasih dia walaupun sebutir kurma tadi kepada orang miskin tadi, biar kita yang makan tadi, karena pohonnya masih di rumah kita. Dia bilang begitu. Malamnya orang munafik tadi tidur, tiba-tiba keesokan paginya pohon kurma tersebut sudah berpindah ke rumahnya orang miskin tadi. Seakan-akan tanah itu rata dan tak pernah tumbuh kurma di situ. Akhirnya kemudian orang munafik tadi sadar bahwasanya kurma tersebut sudah pindah dan dia tidak bisa memakan kurma itu tadi.
akhirnya orang-orang yang miskin tadi kemudian bisa makan dengan tenang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Inilah maknanya. Ketika kita berdoa dalam kondisi makanan kita itu adalah makanan yang halal, maka Allah akan kabulkan doa kita. Maka itu bagian daripada ada berdoa dalam keadaan suci dan bersih. Yang ketiga, meminta dengan menyebut Asmaul Husna. Kalimat seperti Ya Rabb. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat terakhir disebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa takhfuhu yuhasibkum bihi la yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disebut Rabbana, kemudian lagi Rabbana, lagi sampai akhir. Kenapa disebutkan Rabbana? Karena Rabbana ketika kita menyebut nama Allah dengan mengatakan Rabbana, maka di situ kita secara jelas meyakini bahwasanya Allah lah Tuhan yang menciptakan kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan? Maka disebutkan kalimat itu. Ketika mau lulus ujian sebutkan Ya Syukur. Ketika mau misalkan lulus dalam ujian matematika sebutkan Ya Jabbar. Ketika kita mau minta keturunan, nah ini yang tidak mungkin, yang mustahil. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebutkan namanya Ya Wahhab. Ketika kita mau minta tolong, walaupun kondisinya itu sudah divonis oleh dokter tidak mungkin akan melahirkan, sebutkan nama Allah Ya Wahhab. Sebutkan, maka Allah akan memberikan. Karena itu mustahil bagi manusia, akan tetapi tiada ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian yang keempat dalam adab berdakwah adalah jawab seruan Allah. Maka yang tadi saya sampaikan, falyastajibu li, maka jawablah seruanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah engkau beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Di sini kalau sudah dipanggil Allah ke masjid, ke masjidlah, temuilah seruanku ini, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Malah malas-malasan tarawih enggak mau datang, adanya bukber di sini, bukber sana, bukber, enggak mau tarawih. Yang disuruh langsung balik tarawih, kalau nggak cari masjid tarawih. Maka jawablah seruanku, maka Allah akan mengabulkan doa. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah menjaga selalu dalam ketaatan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, ketika dia turun, dia harus ditingkatkan. Caranya meningkatkan yazid fi ta'ah, harus menambahkan dengan meningkatkan taat kepada Allah. Kalau kita semakin taat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan kita. Dan ketika amalan kita sudah diterima, maka Allah akan kabulkan doa kita. Jadi bukan langsung minta, ya Allah minta duit, nggak bisa. Sama kalau misalkan bapak ibu, misalnya ada anak, langsung datang, mak minta duit. Coba kalau misalnya anak tersebut ngantar orang tuanya dulu pergi ke pasar, maknya pergi ke pasar, dianterin, rumah dibersihin, ya, dibantu orang tuanya. Habis itu, mak ada nggak duit untuk beli ini? Baru dikasih, karena orang tuanya udah senang. Ini langsung minta. Jadi amalan dulu, lakukan amalan-amalan yang baik kepada Allah, taatlah kepada Allah, Allah akan berikan. Kalau belum taat, belum ada amalan, bagaimana Allah mau berikan? Maka ketika disuruh oleh Allah, dipanggil oleh Allah, datanglah, temuilah Allah. Salatlah untuk mendapatkan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menunjukkan. Kepada Bapak Ibu jemaah, apabila ada yang ingin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada suatu anggapan di masyarakat Palestina itu dari Ustaz saya tidak tahu, bahwa apabila kita menghadiri suatu pesta undangan atau syukuran yang sifatnya mengenakan, kita membawa anak atau cucu, maka anak atau cucu itu yang makan di tempat pesta itu haram katanya, karena tidak diundang. Saya sumbernya dari mana saya tidak tahu, mungkin ada banyak pertanyaan. Itu Pak penjelasan, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dapat ada lagi. Sama kita dulu bagaimana? Terima kasih. Saya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam media online dan sering itu menerima berantai. Misalnya ada WA, amalkan kepada orang lain, justru akan mendapatkan pahala yang berkali lipat. Itu kan sering kita dapatkan. Dan yang kedua, kalau tidak, katanya menyebarkan ini, Anda akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Ini kadang-kadang mungkin banyak sekali seperti itu. Kalau saya, karena sumbernya tidak jelas, saya diamin aja nggak baik. Nah yang kedua, itu tadi Ustaz, bagaimana fenomena ini? Apakah kita stop di situ ataukah seringkali ya fenomena ini yang dimaksud. Yang kedua, kita selalu menyebut kadang-kadang hamba Allah, saya hamba Allah. Nah kira-kira definisi hamba Allah itu yang model mana? Apakah kita selalu mengucapkan semua manusia itu adalah hamba Allah, atau hamba Allah itu yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lagi sisi masalah. Pertanyaan yang pertama, apakah ludah itu menjadi disebut najis atau tidak? Mengapa saya tanyakan demikian? Karena pada bulan puasa ini banyak orang yang tidur di masjid. Jadi ludah karena karpet ini. Nah, itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, apakah ada sholat sunat witir pada bulan Ramadan ini? Mohon penjelasan. Oke, tiga dulu ya. Yang pertama pesta. Pesta kalau yang diundang bapaknya berarti anaknya nggak boleh ikut, berarti haram. Nah, makanya kita ini tengok dulu pesta ini pesta apa? Pesta dia bapak-bapak aja, atau pesta dia sama orang-orang tertentu, itu bagaimana? Sebenarnya begini loh, kalau dia itu pesta itu adalah untuk bersyukur, misalkan walimatul orosh ya, atau pestanya itu adalah untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersedekah, maka ya datanglah, itu lebih baik. Karena undangan tersebut kalau tidak kita datangi malah ya itu bukan bagian daripada tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ketika ada seorang yang sedang dalam kondisi dia mendapatkan sebuah rahmat kebaikan dari Allah, maka hendaklah dia bersyukur. Salah satu adab bersyukur yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia, itu adalah dengan mengundang saudara-saudaranya untuk datang makan bersama-sama. Itu ada bersyukur, tasyakuran. Ya. Makanya disebut tasyakuran kalau di Indonesia. Ya datanglah. Apa haram? Kalau yang haram itu kalau makanan itu haram, atau daging itu bukan yang disembelih dengan cara yang halal, maka itu haram. Datanglah. Karena itu adalah bagian bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Kecuali kalau dia undang
mengundang untuk acara yang tidak baik, ya. Ada di situ misalkan yang hal-hal yang diharapkan, undang untuk makan ini, tapi makanan sama miras misalkan. Nah ini pesta miras, ini janganlah datang. Kalau datang ya haram lah, jadi gak ada masalah. Insya Allah gak ada masalah, karena itu bagian daripada rasa syukur dia kepada Allah. Maka kalau kita sebagai muslim kata, ya anak-anak yang mau ikut aja, gak ada masalah. Karena malah senang, orang rumah itu senang kalau banyak orang, karena dia pengen itu banyak orang supaya lebih banyak lagi rahmat yang didapatkan di situ. Semakin banyak orang, semakin dia dapat banyak rahmat dan banyak doa dari orang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pesan berantai yang kalau misalkan tidak disambung nanti akan celaka. Keparahnya doa ini. Bahwa itu berpikirlah cerdas, ya, dalam hal ini bersikaplah dengan baik. Kalau memang itu bagus, sumbernya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan memang itu baik, sampaikanlah. Balighu walau ayat, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat. Tapi kalau sumbernya nggak jelas, yang ngomong ini provokator, lalu akan merusak citra Islam, jangan disebarkan. Celaka dia, ya celaka masalah dia, masuk neraka di akhirat. Jangan ikut-ikutan, hati-hati. Tangan hanya dengan jari satu kali ini bahkan menyebar fitnah yang tidak baik. Hadisnya juga hadis fitnah, jangan. Maka fitnah tersebut akan terus bersebar. Maka hati-hati, bersikaplah cerdas dengan hal tersebut. Kalau memang itu baik dan bagus, apa salahnya kita sebarkan? Tidak masalah. Tapi kalau itu buruk, jangan. Walaupun celaka dia yang celaka, jangan boleh ikut-ikutan kita yang mau celaka. Ya. Kalau mau celaka sendirilah, jangan ajak orang celaka juga. Ya. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba Allah. Hamba Allah itu adalah hamba yang bertuhan atau menyembah Allah. Itu maknanya. Jadi kalau dia hambanya itu yang tidak menyembah Allah, berarti bukan hamba Allah. Selagi dia menyembah Allah, walaupun dia kadang sholatnya ya masih bolong-bolong, kadang masih melakukan maksiat, dia tetap disebut dengan hamba Allah. Selagi dia menyembah Allah. Kalau ibadus sholihin lagi adalah hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini berarti yang taat betul kepada Allah. Makanya tadi saya bilang ada hamba yang soleh, hamba yang salah. Yang salah itu yang belum betul, yang dia itu pernah melakukan kesalahan dan dia ingin memohon ampun kepada Allah. Maka tetap akan tadi dia disebut dengan hamba Allah selagi dia masih menyembah Allah. Kemudian yang terakhir tentang air ludah di masjid. Nah, yang menjadi najis itu kalau dia keluar dari min ahadis sabilain. Min ahadis sabilain itu entah dari alat kelamin depan atau dari dubur. Itu najis dari tubuh manusia. Kalau itu berkaitan dengan ludah, yaitu dibersihkan saja. Kalaupun dia ada kotornya, yang mungkin najis surah itu bukan yang membatalkan kita sholat, tidak masalah. Bahkan kalau misalkan itu enggak banyak, tidak apa-apa sampai dia kering. Nanti kan debu menghilangkannya, tidak masalah. Tapi kalau memang kotor betul dibersihkan. Selagi itu tidak keluar dari dubur, ya, atau dari alat kelamin depan, nah itu jangan. Bukan jadi najis. Termasuk kalau misalkan itu ada tetesan darah manusia, darah manusia. Kalau tai burung merpati, ya kalau pernah pergi ke Mekah, nggak apa-apa, itu nggak najis, nggak masalah. Bahkan tai burung itu nggak najis di sana. Makanya kalau misalnya ada bekas biasanya sholat di Mekah,
fitrung, ya salah mau sholat bukan salah. Orang Arab sudah biasa, cuma dibersihkan aja dikit. Lap, kalau ada kaitan kita atau bisa pakai ini, lap aja dulu, bersih. Sholat di situ, jangan masalah. Ya, nggak usah terlalu khawatir berkaitan hal tersebut. Dan insya Allah, tapi mungkin lebih baiknya kalau tidur di masjid ya dibersihkan, dirapikan, jagalah kebersihan. Memang apalagi kalau lagi mau akhir Ramadan, mau 10 terakhir Ramadan itu biasanya banyak yang iktikaf di masjid. Jadi iktikaf di masjid itu ya jangan tidur. Iktikaf itu artinya kalau di situ bukan untuk tidur, tapi untuk beribadah, banyak zikir. Kalaupun tidur ya tidur dikit-dikit lah, nggak apa-apa. Nanti buat aja di programnya iktikaf kalau misalnya nggak masalah. Cuma ya jangan tidur. Kalau iktikaf tidur itu namanya pindah tidur. Ya di tempat tidur di masjid. Oke, itu mungkin ada lagi dari ibu-ibu. Yang satu lagi tadi itu, apa ada sholat sunat, sudah sholat sunat witir. Oh ya. Dalam bulan puasa ini. Oke, betul. Sholat sunat witir itu adalah sholat sunat penutup. Ya, perlu diketahui. Apakah setelah sholat sunat witir itu kita masih boleh sholat sunat lagi? Yang nggak boleh itu kalau sholat witir lagi, sunat witir lagi, sunat witir lagi. Itu nggak boleh. Jadi boleh punya sholat lagi sunat saat boleh, tidak ada masalah. Mau dia sholat tahajud setelah itu pas bangunnya, kemudian dia mau sholat hajat atau dia mau sholat sunat taubah, boleh, nggak ada masalah. Yang tapi jangan sholat witir lagi setelah itu. Karena setelah itu mau sholat witir kan penutup Ustaz. Tadi kayaknya setengah tutup, sekarang mau tutupnya ada. Jadi setelah sholat sunat witir dia tetap boleh melakukan sholat sunat selain itu, ya tidak ada masalah. Walaupun itu penutup, maknanya memang tetap dia diperbolehkan qiyamul lail karena disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh riwayat yang sahih, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam lail di bulan Ramadan dan karena imannya, karena kekhusyukannya, karena inginnya dia beribadah dan memenuhi ketaatan kepada Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Ya, banyak pahala. Tapi jangan tidur di masjid ya, nanti marah imam. Nyambung Pak Ustaz. Bukan dengan sholat sunat yang ditanyakan oleh Pak Ismail tadi. Mengapa sholat sunat sesudah asar dan sesudah subuh ditiadakan? Apa sejarahnya? Itu tidak didirikan memang karena tidak ada sholat sunat. Pertanyaannya kenapa sholat sunat setelah sholat subuh itu ditiadakan? Dikhawatirkan waktu zaman Rasulullah itu dikhawatirkan nanti ketemu dengan waktu yang diharamkan, waktu sholat yang diharamkan. Begitu juga dengan asar, ada di situ ketemu dengan waktu yang diharamkan, waktu yang diharamkan untuk sholat. Karena waktu zaman dulu biasanya Rasulullah ketika mau sholat subuh itu waktunya itu sudah mau mendekati waktu yang diharamkan. Nunggu para jamaah datang dulu karena rumah sahabat jauh-jauh. Ada yang di mana jauh sekali, makanya ditunggu, makanya itu diharamkan setelah sholat subuh. Kenapa juga mendekati waktu yang diharamkan oleh waktu sholat. Begitu juga dengan sholat asar. Ya, tapi kalau misalnya waktunya masih ada beberapa hadis pendapat. Ya, saya pernah membaca ada beberapa masalah. Sholat sunat asar itu ada. Tapi memang tidak begitu ditekankan karena dikhawatirkan mendekati waktu yang diharamkan. Nah, gitu ya. Ada lagi dari ibu mungkin? Tegasan ya. Jadi anak atau perempuan tidak haram makan. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi
sebatang kurma, berarti buah ya Pak ya. Nah di saya tuh bukan pernah sering mendengar seorang kita bertetangga ya Pak, bertetangga berdekatan. Nah ada sebatang pohon buah, misalnya buah mangga. Dan jadi pohon mangga ini letaknya memang di rumah kita, di halaman kita, tetapi berdekatan kebetulan mendekati halaman tetangga. Jadi sepakat kedua belah pihak. Kata saya, ini pohon mangga saya, yang pohonnya condong ke halaman kamu, silahkan kamu ambil buahnya. Yang condong ke halaman saya itu untuk saya. Apakah itu haram atau halal? Kalau ada kesepakatan, satu. Kalau tanpa kesepakatan, ada juga itu Pak, tanpa kesepakatan. Yang kata tetangga saya, nah ini pohon mangga. Pohon mangga ini nanti kalau jatuhnya di halaman saya, itu buat saya ya. Mungkin hati saya ini kurang berkenan, mungkin juga berkenan. Nah itu bagaimana itu Pak hukumnya, haram atau halal? Itu aja Pak, terima kasih. Selagi pohon kurma tersebut tumbuh di pekarangan itu milikku. Kalau dia tumbuh di pekarangan orang lain, nah jangan itu punya orang lain. Itu kan prinsip. Lalu kedua, kalau misalkan ada kesepakatan, ada akad, ada ijab dan kabul, ada ridho di situ, maka sah ya, boleh halal. Masalah, makalah ambillah. Ini kalau misalnya jatuh di tempat kamu ambil ya, kalau jatuh di tempat saya awas kamu ambil. Main teke. Jadi nggak boleh kalau begini. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak ada kesepakatan? Cobalah sekarang ibu sudah susah payah nanam pohon tadi, dikasih pupuk tiap hari disiram. Tiba-tiba jatuh di tempat orang, pas yang berbuah itu semuanya buah itu di tempat tetangga kan? Apa rasa perasaan ibu? Bagaimana juga perasaan kita sesama tetangga? Nah, itu. Apalagi kalau tumbuh itu menjuntai ke situ kan, nah berbuah pasti ke situ kan. Tempat ibu ada berbuah. Gimana itu kesepakatan dari mana? Aduh, gitu apa yang nyiram tiap hari kasih pupuk. Maka ada rasa dari kita kurang ridho, kurang ikhlas di situ. Makanya setiap kalau ada kalau kita bertetanggaan, kalau dia jatuh ke tempat kita walaupun itu bukan punya kita, izin. Oh, saya dapat mangga jatuh dari mangga punya ibu ini, selernya adalah makannya. Izin dulu ya, ambil. Kalau diizinkan, ambil. Kalau tidak, belum ikhlas orang yang punya pohon tadi. Kalau belum ikhlas, maka kita makan makanan yang jelas. Kalau dia tidak ikhlas, maka itu tadi ya, harus ada rasa izin kepada yang pemiliknya. Walaupun itu jatuhnya ke tempat kita, ya. Apalagi pohon kan namanya pohon besar, maka itu tetap harus seizin pemilik. Jangan apa izin pemilik. Itu mungkin cukup. Iya Pak, saya ingin bertanya kaitan dengan topik kita pagi ini, usaha doa. Doa itu Pak, apakah media ini lewat sholat? Contoh gini kan, kalau doakan, akan kita kan berdoa itu kan, meninggal, kalau mau paham dan itu yang lainnya. Atau memang lewat yang apa itu lewat sholat atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita berdoakan seseorang itu, apakah ibu, bapak, nenek menyebutkan nama? Karena kalau kita sholat bersama-sama itu kan cuma kalau Pak Firly, Pak Hidayah, nah itu kan menyebutkan nama. Yang kedua, yang ketiga, di saat sholat saya banyak mengalami itu pas sujud terakhir Pak. Terus sudah tuh saya tanya, Pak, kok lama sujud tadi? Dijawabnya, itu ada doa, ada 3 doa yang bisa baca katanya. Yang artinya itu kadang salah satunya itu
mati karena kita kadang-kadang suruh gimana. Dan sebenarnya riwayat yang saya baca Nabi tidak pernah menjadi tua, karena kan sudah nama-nama bacaan. Demikian, kalau bisa saya. Baik, ada lagi yang selesai. Terakhir, Pak. Sehubungan dengan pertanyaan ibu tadi, Iya. tandanya orang datang di sebelah rumah itu, sekarang buang itu, kita jangan nanti. Bagaimana kalau sampahnya? Aku kita panggil orang muda. Kalau buahnya juga.